Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Siapkan hati dan pikiran sebelum mengikuti ibadah agar dapat tetap fokus. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ada di deskripsi dan yang ditayangan. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah dan dimanapun berada? Kami berharap dalam keadaan yang sehat dan senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami akan membacakan penegasan warta jemaat untuk Minggu 13 September 2020 sebagai berikut. Yang pertama, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka mengucapkan selamat beribadah versi keluarga bagi warga jemaat di lingkungan Gereja Bethesda, Kalawa, Hapakat, dan Grafirat, ataupun warga jemaat di luar kawasan Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka dimanapun berada yang mengikuti tayangan ibadah ini. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Yang kedua, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat di kawasan Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka terkhusus dari tanggal 13 sampai 19 September 2020. Yang ketiga, ibadah minggu versi keluarga di rumah dan melalui siaran ibadah online akan terus dilaksanakan sampai Majelis Sinode dan Satgas Pencegahan COVID-19 Kota Palangkaraya mengizinkan pelaksanaan kembali ibadah di gereja. Yang keempat, pada hari Minggu 20 September 2020 akan dilaksanakan ibadah minggu online yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Ajun Kristapea MTH. Yang kelima, BPH Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat sekalian atas persembahan syukur yang telah dikumpulkan melalui amplop yang diantar ke kantor majelis ataupun melalui transfer rekening bank. Yang keenam, BPH Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga tayangan ibadah online atau streaming ini dapat terlaksana dengan baik. Yang ketujuh, persembahan ibadah minggu atau ibadah rumah tangga versi keluarga yang dilaksanakan di rumah dapat diserahkan ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka setiap hari dan jam kerja dari hari Senin sampai Sabtu jam 9 WIB sampai jam 13.00 WIB atau disetor ke nomor rekening BRI 7903001440540537 atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Bukti store transfer dapat disampaikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Yang kedelapan, ibadah minggu online kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Antonius Setiowibowo, Emin,
Mewakili segenap warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Demikian warta jemaat untuk kita pada kesempatan ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam ibadah Minggu 13 September 2020. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan Allah kita dengan penuh hikmat. Fokuskan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita menyanyi dari nyanyian pembuka, spesial song 1 nomor 97, dinyanyikan 2 kali, kini saatnya.
kita memasuki ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kita menaikkan ungkapan syukur kita dan kita mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, di pagi ini Tuhan, kami tetap setia datang kepadamu. Kami tetap berupaya membaktikan diri kami untuk memuji mengagungkan kebesaran Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Hari Tuhan kami bersama-sama datang dan mengaku atas segala dosa kesalahan yang seringkali kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sebenarnya kami tidak layak, namun kami percaya karena kasih-Mu yang besar, Tuhan yang memelayakkan kami. Tuhan yang menganugerahkan pengampunan atas kami. Sehingga kami Tuhan tetap bawa untuk senantiasa dapat datang kepadamu. Untuk selalu memuji mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Hari Tuhan bersama-sama kami menyembah Engkau dalam kerendahan hati, mengucap syukur atas segala pengasihan Tuhan, dan menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang telah menganugerahkan segala yang baik bagi kami. Kesehatan, kekuatan, rezeki dan segala pekerjaan yang kami jalani. Dan kami percaya Tuhan juga yang senantiasa melengkapi setiap sukacita kebahagiaan kami. Bapa yang di surga, hari ini kami datang. Kami bersama-sama membawa segenap jiwa raga kami untuk memuliakan nama Allah yang senantiasa menyatakan kemuliaan-Nya bagi hidup kami oleh pengorbanan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Mu, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Mu, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara, dengarkanlah akan petunjuk hidup baru yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Tiba saatnya kita pada pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21 di bawah perikop Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya.
Sebab itu mereka menyuruh dan menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita pada saat pemberitaan firman Tuhan yang hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru sesuai dengan ketetapan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-35. Di bawah judul perumpamaan tentang pengampunan. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua merendahkan diri kepada Allah untuk memohon penyertaan-Nya sehingga firman hari ini boleh kita bersama-sama terima dan menjadi sebuah rema yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kembali kami mohon dalam kerendahan untuk Allah tetap menyertai kami. Saat ini kami mau membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya. Masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Engkau Bapa yang memberikan hikmat. Engkau yang memberikan kami kemurahan sehingga kami memiliki hati yang lembut untuk boleh menerima firman Allah dalam kehidupan kami. Dan kami bersama-sama dalam hikmat Tuhan dapat memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Engkau yang mengurapi kami hari ini Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh kami bersama-sama terima.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Shalom. Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kehidupan kita semuanya. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan melihat dan memperhatikan nas yang kita jadikan sebagai landasan dasar pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Nas kita hari ini berbicara tentang bagaimana mengampuni. Nas kita hari ini menggambarkan tentang ketulusan dari seseorang yang memberikan kemurahan atau pengampunan bagi kehidupan orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pemikiran atau pernyataan, jika seandainya ada seseorang melakukan kesalahan terhadap kita dan kita melakukan hal yang sama seperti apa yang ia perbuat kepada kita,
apa yang akan terjadi. Apa yang akan kita alami di dalam kehidupan dunia ini. Ada beragam mungkin jawaban yang muncul. Tapi paling tidak, yang pasti akan menjadi sebuah hal yang terjadi adalah kekacauan dan pertengkaran. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hari ini firman Tuhan berbicara tentang pengampunan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita bersama-sama lakukan di dalam kehidupan kita? Ketika Petrus datang kepada Yesus bertanya, berapa kalikah kita harus mengampuni? 7 kali? Yesus menjawab, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Apa maksudnya pernyataan Yesus menjawab pertanyaan dari Petrus? Maksudnya adalah apa yang kita mau berikan kepada orang lain, khususnya hal pengampunan, tidak ada batasannya. Angka yang besar yang diucapkan oleh Yesus menggambarkan sesuatu yang tanpa batas. Sesuatu yang tanpa ada akhirnya. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian Yesus menggambarkan sebuah ilustrasi atau perumpamaan tentang seorang raja yang berupaya memperhitungkan segala sesuatu yang telah ia lakukan bersama dengan hamba-hambanya. Dan salah satunya ada yang berhutang. Dalam cerita ilustrasi atau perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, raja akan menghukum seseorang yang berhutang kepadanya. Namun hamba itu memohon kepada raja itu. Ia meminta belas kasihan dari raja itu. Ia meminta waktu. Melihat kesungguhan dari hamba itu, raja berupaya memberikan pengampunan dan menghapuskan segala hutang piutangnya. Tapi apa yang terjadi? Hamba yang berhutang tadi, yang telah dibebaskan hutangnya tadi, melakukan hal yang berbeda terhadap sesamanya, hamba yang lain, yang berhutang jauh lebih kecil dari apa yang ia miliki. Hamba tadi menuntut untuk temannya membayar hutangnya, bahkan memaksa sampai menyerahkannya kepada penjara. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian akhir endingnya dari cerita tadi, ketika raja mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh hamba yang dibebaskan hutangnya tadi, ia memanggil dan menyerahkannya kepada Al-Kojo, menuntut kembali hutang piutang yang telah dibebaskannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan cerita tadi, berdasarkan ilustrasi perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, apa yang kira-kira ada dalam benak kita? Apa yang kira-kira menjadi pikiran kita? Mungkin kita akan mengatakan hal-hal yang berupaya menekan hamba tadi. Atau mungkin kalau kita menggunakan bahasa-bahasa sederhana dalam kehidupan sehari-hari, rasakan akibat dari perbuatanmu. Rasakan atas apa yang kamu perbuat. Itu mungkin pernyataan-pernyataan yang keluar melihat apa yang terjadi. Saudara-saudara, ibu bapak jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang pengampunan, segala sesuatu yang kita rasakan dalam kehidupan kita adalah karena kemurahan Tuhan. Kita ini adalah orang berdosa. Kita ini adalah orang-orang yang sesungguhnya berhutang kepada Allah. Kita ini adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak layak di mata Tuhan. Karena perbuatan, karena tindakan, karena tutur kata, karena segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari akan keberdosaan kita, ketika kita menyadari akan ketidakberdayaan kita, kelemahan, dan segala perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah, apa yang kita lakukan? Banyak orang datang dan mengatakan, Tuhan ampuni dosaku. Banyak orang yang menyadari akan kelemahannya dan mengatakan, Tuhan kuatkan aku. Banyak orang yang datang kepada Tuhan dengan menyadari segala ketidaklayakannya untuk memohon kelayakan daripada Tuhan. Dan Tuhan melayakkan kita. Tapi kalau coba kita renungkan kembali segala sesuatu yang kita mohon kepada Allah, segala pengampunan yang kita minta daripada Tuhan di dalam kehidupan kita, jujur atau tidak jujur, kita akui atau tidak, pengampunan yang Tuhan berikan seakan-akan hanya menjadi sebuah hal yang tidak berarti. Atau mungkin menjadi sebuah pengampunan yang saat itu kita perlukan, kita minta dan kita terima, setelahnya hilang. Ketika Tuhan sudah mengampuni kita, kita kembali lagi kepada kesalahan yang sama. Ketika Tuhan sudah mengampuni kita dari setiap perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, di lain waktu kita melakukan perbuatan-perbuatan lain yang tidak berkenan kepada Allah. Lalu pertanyaannya, tidakkah kita jauh berbeda? Atau tidakkah kita sama dengan hamba yang digambarkan dalam perumpamaan dinas kita pada hari ini? Seringkali mungkin kita mengatakan, Tuhan ampuni aku. Tapi dalam kehidupan kita menyimpan kedengkian, kita menyimpan kekesalan, kita menyimpan sakit hati. Dan mungkin juga seringkali kita berkata, aku tidak bisa mengampuni dia. Karena dia melakukan satu hal yang sangat menyakitkan kepadaku. Bahkan seringkali kita mendengar, ada banyak dari antara kita yang mengatakan, kepada seseorang yang melakukan kesalahan kepada dirinya, dengan pernyataan, sampai mati pun aku tidak akan mengampuni, tidak akan bisa mengampuni dia. Aku tidak bisa memaafkan dia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu pertanyaannya, apakah arti kehidupan kita sekarang ketika kita mengatakan aku percaya kepada Allah? Kalau kita tidak mampu melakukan hal yang diinginkan oleh Tuhan, atau melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan terhadap kehidupan kita, ketika Ia menempatkan kita dalam sebuah kelayakan dari ketidaklayakan kita, ketika Ia mengangkat kita dari lumpur dosa dan menempatkan sebuah kemuliaan untuk kehidupan kita semuanya. Lalu apa arti doa-doa yang kita ucapkan dalam kehidupan kita? Khususnya kalau kita berbicara tentang doa Bapa kami. Dalam bagian doa Bapa kami ada tertulis, Tuhan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Atau jangan-jangan ketika kita berdoa Bapa kami, doa itu kita coba hilangkan, langsung loncat ke bagian yang lain. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Matius juga dituliskan masalah mengampuni. Ketika kita meminta pengampunan daripada Allah, ada hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Misalnya kalau kita melihat di Matius pasal 6, masalah hal berdoa. Di ayat yang ke-14, jika kamu tidak mengampuni orang lain atau sesamamu, Tuhan di surga juga tidak akan pernah mengampuni kamu. Artinya kalau kita mencoba memperhatikan dan menghayati kehidupan beriman, kehidupan percaya kita, kehidupan kita bersama dengan Allah, segala sesuatu yang kita jalani ketika ada hal yang tidak berkenan kepada Allah, tidak akan berarti, tidak akan menjadi sebuah hal yang mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Tidak akan membawa kita kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka yang percaya dan hidup dalam kehendak-Nya. Allah hari ini melalui nas firman Tuhan mau mengingatkan segala sesuatu yang kita lakukan. Allah hari ini melalui firman-Nya mau mengajak kita merenungkan segala sesuatu yang kita jalani di dalam kehidupan kita.
Ketika kita meminta kepada Tuhan kebaikan di dalam setiap jalan hidup kita. Ayo mari bersama-sama kita nyatakan kebaikan Allah itu dari segala sesuatu yang kita lakukan. Jangan kita hanya mengharap Tuhan berbuat baik kepada kita, tapi kita tidak pernah melakukan kebaikan. Jangan hanya kita meminta kepada Tuhan berkati aku, tapi kita tidak pernah menyalurkan berkatnya di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya meminta kepada Allah, Tuhan ampuni dosaku, tetapi kita tidak pernah melakukan sebuah tindakan yang sungguh-sungguh dalam menerima pengampunan atas segala dosa yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Atau seperti tadi cerita tadi, kita memohon ampun kepada Allah, tetapi di dalam kehidupan kita, kita sendiri tidak mampu mengampuni orang lain. Allah mengajarkan kita bersama-sama memiliki hati yang tulus di dalam kehidupan ini. Allah mau mengajarkan kita untuk kita bersama-sama memiliki sebuah kebesaran hati untuk melakukan sebuah tindakan yang sungguh-sungguh mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah. Menyatakan segala sesuatu yang telah Ia perbuat. Ketika hari ini kita bersama-sama di bawahnya untuk menjadi umat percaya. Mari jadikan kepercayaan kita kepada Allah sebagai sebuah kekuatan untuk kita bersama-sama berjalan dalam segala kehendaknya. Ketika kita bersama-sama hari ini menyatakan iman percaya kita. Bagaimana iman itu sungguh-sungguh terwujud. Iman itu sungguh-sungguh nyata, terbukti di dalam kehidupan kita. Ketika Allah hari ini mengajarkan kita mengasihi. Mari kita mengasihi dengan tulus. Bukan dengan pamrih. Bukan karena imbalan. Bukan karena dia berbuat baik kepada kita, karena itu kita mengasihi dia. Tidak. Tapi mari kita mengasihi dengan kasih yang sungguh-sungguh menyatakan kemurahan Allah yang sejati. Sama seperti dia mengasihi kita, mari kita mengasihi sesama dengan segenap jiwa raga kita. Ketika Ia telah memberikan pengampunan bagi kehidupan kita, mari bersama-sama kita mengampuni setiap mereka yang melakukan kesalahan bagi kehidupan kita. Dan ketika Ia melayakkan kita, mari bersama-sama tempatkan hidup dan diri kita dalam kelayakan yang sesungguhnya. Tinggalkan, lepaskan, buang jauh-jauh segala hal yang tidak berkenan kepada Allah, untuk bersama-sama kembali kita melangkah dalam kehendak dan kemurahan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Kita memang lemah, tapi kita percaya Dia menguatkan kita. Kita memang tidak mampu, tetapi Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kehidupan kita. Kita mengatakan memang kita tidak sempurna, tetapi kita percaya oleh karena pengorbanan Kristus salib, kita disempurnakan karena anugerah dan kemurahannya atas hidup kita. Firman ini menguatkan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, yang sungguh-sungguh tulus mengasihi kami dan mengajar kami untuk menyatakan kasih itu di dalam kehidupan. Sehingga kami mampu mengampuni sama seperti Tuhan mengampuni kami. Dalam ketidakterbatasan. Kami percaya Allah, Engkau Tuhan yang selalu akan menguatkan dan memampukan kami. Yang akan menyempurnakan hidup kami. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih. Hari ini Tuhan, bersama-sama kami mau berdoa. Kami mau menyerahkan segenap keberadaan kehidupan kami ke dalam kehendak Allah. Engkau Bapa yang selalu mengurapi menyertai kami di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami masing-masing. Baik kami hari ini yang melayani
atau bagi kehidupan jemaatmu yang ada di rumah masing-masing yang ikut serta dalam pelayanan ibadah ini. Engkau Tuhan yang senantiasa ada bagi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu menyurahkan berkat sehingga kami berkelimpahan dan berkecukupan di dalam kehidupan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan atas kami. Dan hari ini kami berdoa Bapa untuk setiap kehidupan pelayanan gerejamu dimanapun kami berada. Khususnya Bapa yang ada di wilayah pelayanan gereja di tempat ini. Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang menyertai setiap program pelayanan, setiap ibadah-ibadah online yang kami jalankan, setiap persekutuan-persekutuan yang kami bentuk. Biarlah semuanya Tuhan bertujuan untuk memuliakan nama Allah, menguatkan iman kami untuk kami tetap selalu berserah dan menyandarkan hidup kami kepada-Mu. Ya Bapa yang di surga, hari ini kami berdoa untuk para pelayan-Mu. Engkau memberkati, Engkau menyertai, Engkau memimpin, Engkau mengurapi kami dan memberikan kami kekuatan kesabaran sehingga kami tetap mampu bekerja melayani dan memuliakan nama Allah dalam segala keterbatasan yang kami miliki. Kami yang menjadi penetua dan diakon, pendeta, pikaris, pekabar Injil, guru-guru agama, guru sekolah minggu, para pemain musik gereja, mereka yang menjadi pemandu lagu, dan mereka semua yang terlibat dalam pelayanan, Engkau Tuhan yang memberkati. Tim multimedia, para koster gereja, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih kehendak Allah. Karena kami percaya dengan kemurahan Tuhan kami mampu saling melengkapi dalam segala tugas tanggung jawab yang kami miliki. Engkau Bapa Tuhan yang senantiasa juga menyatakan kemurahan bagi kehidupan seluruh jemaat-Mu sehingga mereka tetap dapat mendukung pelayanan yang kami bersama-sama bangun untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Allah. Keluarga-keluarga Kristen dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang memberkati. Mereka yang menghadapi masalah, mereka yang menghadapi tekanan kehidupan, mereka yang berada dalam kedukaan, mereka yang saat ini ada dalam himpitan, Tuhan ada untuk menyertai mereka. Tuhan ada untuk memberikan kekuatan penghiburan sehingga kami bersama-sama tetap mampu menjalani kehidupan. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, Engkau juga yang menyertai dan memberkati. Engkau juga Tuhan yang selalu menyatakan kemurahan mujizat-Mu bagi kehidupan kami sehingga kami memperoleh kesembuhan, baik mereka yang dirawat di rumah masing-masing atau mereka yang dirawat di rumah sakit, atau bagi mereka yang terkena virus COVID-19 ini Tuhan. Semuanya juga kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bagi para medis yang bekerja, Engkau juga yang memberkati agar mereka tetap berupaya melakukan yang terbaik sehingga mereka semuanya dapat memberikan kedamaian, ketenangan bagi kehidupan kami, dan kami percaya Tuhanlah yang melengkapi semuanya itu dan menyempurnakan setiap segala sesuatu yang kami lakukan. Engkau Allah yang menganugerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan hari ini kami berserah hanya kepada Engkau, ya Allah Bapa yang senantiasa menyatakan karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bagi mereka semua yang berulang tahun, Engkau juga yang memberikan umur panjang bagi kehidupan mereka. Engkau yang memberikan kesehatan dan mengajarkan untuk kami tetap mengucap syukur. Bagi mereka yang menerima berkat dari segala pekerjaan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan berkat yang Tuhan anugerahkan akan mampu kami gunakan, kami pakai dengan baik ketika kami mengandalkan hikmat Tuhan di dalamnya. Sehingga bersama-sama Tuhan kami memperoleh sebuah sukacita dan menaikkan ungkapan syukur senantiasa hanya kepada Tuhan. Ya Bapa yang di surga, kami menyerahkan juga kehidupan bangsa dan negara kami dalam setiap pergumulan yang ada. Engkau memberkati para pemimpin kami, Engkau menyertai mereka semua yang berupaya menyatakan keadilan dalam kehidupan bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah bersama-sama kami yang menjadi masyarakat juga tetap mendukung upaya pemerintah dalam menyatakan damai sejahtera itu Tuhan. Bapa yang di surga, ketika kami bersama-sama hari ini menjalani kehidupan pekerjaan, Engkau Bapa juga yang selalu menyertai setiap usaha pekerjaan yang kami jalani, sehingga segala sesuatunya mendatangkan keberhasilan, sehingga segala sesuatunya mendatangkan kecukupan bagi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama kami berdoa, bersama-sama kami menyerahkan segenap keberadaan kehidupan kami, dan permohonan ini hanya ke dalam kehendak Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengantar persembahan kita pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat 7 dan yang ke-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu. Tolonglah kami agar menyerahkan diri kami seluruhnya untuk melayani Tuhan dan sesama kami dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sembari persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari nyanyian persembahan spesial Song 1 nomor 167, Sungguh Ku Bangga Bapa, dinyanyikan 2 kali. Sungguh ku bangga Bapa,
Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat daripada Tuhan. Dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, panji kasih peganganmu, maut pun kalah di depanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Untuk mensupport channel kami, tekan subscribe, follow juga media sosial kami di Facebook dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati.